Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak yang solih-solihah? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih-solihah, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran bab kedua, Sunan Ampel. Anak-anak pernah dengar ya Sunan Ampel? Makam Sunan Ampel berada di kota Surabaya. Anak-anak, siapa yang pernah ke makam Sunan Ampel? Ya, ini adalah gerbang kawasan wisata religi Sunan Ampel. Kalau kita mau ke makam Sunan Ampel, biasanya lewat ini ya. Kemudian, ini adalah pintu masuk ke makam Sunan Ampel. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembahasan ini tentang Sunan Ampel, tentang biografi dan perannya Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Biografi Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah yang kemudian dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, yaitu seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya bernama Chandrawulan, putri Raja Kerajaan Campa, Kamboja. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Datang bersama ayah dan kakaknya Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Kedatangannya atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Majapahit, yang juga masih kerabat. Karena istri Prabu Kertawijaya atau Dewi Sasmitra Putri adalah kakak dari ibunya Raden Rahmat. Raden Rahmat kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Aryateja, Bupati Tuban, atau cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Raden Rahmat juga mendapat gelar Sunan atau Susuhunan. Diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Di antaranya, Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan, dekat Samarkand, yang ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumenep, Madura. Syekh Waliyul Islam
nikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Lembu Miruda atau Mbah Gunung Bromo. Syekh Maulana Garib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtasiyah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau Sunan Giri. Begitu pula Putri Murtasimah dinikahkan dengan Raden Patah atau Adipati Demak. Peran yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati disebut Srada. Srada adalah sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan Sunan Ampel, maka penduduk mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Champa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Peran Sunan Ampel yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpeng pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, di antaranya Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajaran Sunan Ampel yang dikenal dengan falsafah moh limo atau tidak melakukan 5 hal adalah sebagai berikut, antara lain moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. Moh ngombe, tidak minum-minuman, tidak mabuk-mabukan. Ajaran Sunan Ampel yang moh limo ketiga yaitu moh maling atau tidak mencuri, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak menghisap candu atau narkoba. Yang kelima, moh madon, berarti tidak berzina. Itulah ajaran dari Sunan Ampel yang dikenal dengan falsafah moh limo. Tidak mau yang 5, ya, tidak mau melakukan 5 hal. Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Sikap teladan dari Sunan Ampel yang bisa kita contoh yaitu
sikap berdakwah dengan santun penuh kearifan dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Beliau toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Beliau juga sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Beliau juga seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Itulah sikap dari Sunan Ampel yang patut kita jadikan contoh. Anak-anak, Sunan Ampel punyai putra yang juga menjadi anggota yang termasuk Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dan anak-anak, pelajaran SKI bab Sunan Ampel, mudah-mudahan ilmu kita barokah, dan mohon maaf apabila kurang keterangan atau penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.